surga, hari ini kami memperingati akan Minggu Palma, minggu di mana kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami ketika Yesus dielu-elukan memasuki kota Yerusalem sebagai penggenapan daripada nubuatan para nabi bahwa dia akan masuk Yerusalem dieluh-elukan sebagai Hosana Raja kami. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami, melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau meneguhkan kami bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan biarlah hidup kami dapat diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Hosana. Ya, coba kita angkat semua, ya. Yang di sana juga kalau bisa diangkat, ya. Ada Pak Lamta. Pak Lamta sudah cukup mengangkat tangannya. Ada Pak Denny. Bagaimana Ibu Lin? Ya. Selamat Minggu Palma, kita rayakan bersama-sama. Dan nanti pada hari Kamis ini kita akan masuk dalam Kamis Putih. Itu dirayakan dengan apa? Dengan memperingati bagaimana Yesus merendahkan dirinya dan mencuci kaki para murid. Nah, itu juga kita akan peringati di sini, ya. Lalu pada Kamis malam, ya. Biasanya sesudah Kamis malam, Pak Agus kita tinggalkan tempat ini, ya. Masih ada ya Pak Agus ya. Pastor Agus ini salah satu perintis Anglikan di Bandung ini, ya. Kita keluar dalam keadaan gelap, dalam keadaan kosong. Itu adalah memperingati bagaimana detik-detik Yesus memasuki saat yang sangat menakutkan. Dan keesokan harinya itu hari Jumat, kita kemudian memperingati akan Jumat Agung. Itu sebagai peringatan bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dan pada saat itu kita juga akan merenungkan 7 perkataan salib. Jadi ada 7 pengkhotbah, ya. Kalau khotbahnya 1 jam, bisa 7 jam lebih ya. Enggak. Ini rupanya tidak. Jadi nanti ada Pak Lamta, Pak Denny, Ibu Lin juga ikut ya. Jangan lupa. Lalu ada yang disebut dengan Sabtu suci, ya. Sabtu suci atau Sabtu gelap. Jadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan bagaimana saat-saat Yesus menebus dosa kita, ya. Dan kemudian pada hari Minggu baru kita dengan sukacita merayakan kebangkitan Kristus. Jadi dari minggu sekarang ini, Minggu Palma itu awal dari yang disebut dengan The Holy Week atau Minggu Suci. Nah, dalam Minggu Suci ini hati dan pikiran kita itu diarahkan kepada aku orang berdosa dan Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini mengangkat saya dan menjadikan saya ini sebagai anaknya. Nah, bagi kita orang-orang Kristen, itu perayaan-perayaan seperti ini adalah pengingat. Jadi kita mengingat. Alkitab, firman Tuhan mengingatkan kita akan panggilan kita, akan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan sebagai suatu tuntutan Taurat.
Kalau Taurat kan itu menuntut apa yang kita baca segera harus kamu praktekkan di dalam kehidupanmu, kalau tidak kamu mati binasa. Nah, dalam kehidupan Kristen kita harus tahu bahwa Yesus melalui kematiannya di kayu salib itu telah menyelamatkan kita, menebus dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Itu yang menjadi pokok kita, fokus kita. Nah, jadi kalau begitu, Anda datang dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, atau ketika Anda ada di kamar dan membaca Alkitab saat teduh, ingat bahwa firman Tuhan itu mengingatkan, meneguhkan iman Anda. Karena iman di sini adalah yang paling penting. Anda tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, itu habis hidup kita ini. Tapi justru hidup kita dalam keadaan goncang begini, kegoncangan seperti ini, yaitu apa? Anda mengalami bagaimana saya selamat diterima Tuhan atau tidak, saya banyak dosa atau tidak, bagaimana nasibnya saya nanti, bagaimana keadaan nanti, kapan saya mati. Ketika kita baca firman Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah setia dengan kita. Baca firman itu merupakan satu kekuatan bagi kita bahwa Dia tetap menjaga, memelihara kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat ciptaannya. Dan firman Tuhan itu selalu mengatakan kepada kita, jangan kamu takut, jangan. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, engkau dalam keadaan sakit, bahkan sudah mau mati, firman Tuhan itu tetap menjadi kekuatan kita, ya. Nah, itu apa namanya nih? Pusat kehidupan kita itu ada di dalam Kristus. Kalau kita sudah kehilangan iman, itu hilanglah segala-galanya. Tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian, juga kita tidak tahu siapa diri kita ini. Saya lagi mempelajari tentang bagaimana eksistensi manusia. Orang yang meragukan identitas dirinya. Waktu lalu kan kita rame-rame ikut pemilu ya. Oh, Pak Agus pasti, saya tahu partai apa dia. Ya. Saya juga punya partai sendiri, punya kelompok sendirilah, punya pilihan sendiri, ya kan? Nah, ketika kita memilih satu partai, kita berharap partai ini bisa menjamin masa depan saya, gitu. Kalau kita pilih partai gitu kan. Atau enggak usah partai, pilih saja satu kelompok tertentu. Entah punguan, ya kan? Ada kan itu punguan. Tetapi jangan salah. Ketika kita masuk ke dalam organisasi itu, sebenarnya kita menaruh harapan kepada organisasi itu. Kita menaruh harapan. Mudah-mudahan organisasi ini, partai ini dapat menjamin hidup kita. Dengan orang yang saya pilih. Tapi hari lepas hari, bulan lepas bulan, kita juga melihat bahwa, wah, kecewa. Kekecewaan kan kita selalu ada di situ ya. Ketika kita berharap kepada satu organisasi, kepada satu partai, bahkan kepada satu golongan gereja, itu tidak akan menjamin. Tidak menjamin. Nah, yang menjamin di sini adalah Yesus sebagai figur kita. Tadi saya berdiskusi dengan Pastor Agus tentang Yahweh. Bagi orang Israel itu bukan cuma tidak boleh sebut namanya, bukan cuma itu. Yahweh itu tidak boleh disebut. Yahweh itu kalau ketemu kata Yahweh, YHWH yang ada di Alkitab Ibrani itu kita sebut dengan apa? Adonai. Sebagai penghormatan. Karena memang orang tidak boleh menyebut dia. Karena orang mulai kalau bisa disebut nama dia, kayak apa sih dia? Nah, ketika orang mulai mencari-cari kayak apa, justru Alkitab bilang bahwa Allah Israel itu, Yahweh itu adalah bukan cuma tidak boleh disebut, tetapi dia ada, tapi kita tidak boleh memberi nama kepada dia. Makanya ketika dikatakan aku adalah aku yang aku ada, itu bukan nama. Dia ada,
Tapi kita nggak boleh definisikan, kayak apa sih Tuhan kita itu? Nggak bisa. Ketika kita sudah mulai definisikan dia, membentuk dia, menggambar Tuhan itu, membentuk patungnya dia itu, justru Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, yang melebihi, melampaui akal pikiran kita, itu sudah tidak maha kuasa lagi. Karena apa? Tuhan yang kita tahu itu, yang kita kenal, sudah bisa masuk ke dalam otak manusia, maka Tuhan itu tidak lebih besar daripada otak manusia. Itulah penghayatan mereka. Tapi kalau ditanya, dia ada tidak? Ada. Bentuknya bagaimana? You rasakan sajalah bagaimana dia menjaga memelihara Anda selama ini. Makanya kalau orang ditanya, Tuhan, kamu percaya kepada Tuhan? Ketika kita menyebut Tuhan kepada orang Israel, mereka tidak sebut Tuhan. Mereka sebut apa? Hashem. Shem itu nama. Ha itu adalah yang itu. Nama yang itu. Siapa? Ya yang itu. Cuma dapat dirasakan, kita merasakan kehadirannya melalui rohnya. Tapi kata-kata kita itu tidak cukup mengungkapkan tentang siapa dia. Ketika hari ini kita merayakan Minggu Palma, yaitu Yesus didaulat sebagai raja. Dia didaulat sebagai raja. Tetapi kita cuma bisa mengatakan, Hosana, Raja kami. Kenapa kita bisa menyebutnya demikian? Ini rahasianya saudara sekalian ya. Kalau Tuhan itu tidak kelihatan, tidak bisa didefinisikan, tetapi kita dapat merasakan kehadirannya. Boleh enggak Tuhan yang maha kuasa itu menampakkan diri? Bisa. Buktinya dia menampakkan diri kepada Musa. Ya kan? Dalam bentuk apa? Ya, nyala api. Tapi itu cuma bisa seperti itu. Dan muncul suara. Jangan mendekat. Karena tempat ini adalah suci. Cuma gitu. Kita juga tidak bisa nunjuk Tuhan ada di atas begini. Nggak bisa. Kalau kita nunjuk begini, orang Amerika nunjuk kemana? Nunjuk begini kan? Jadi ini adalah keterbatasan manusia. Nah, kembali kepada pertanyaan, bisa nggak Tuhan menampakkan diri? Bisa. Dalam bentuk manusia yang badan besar memperlihatkan diri kepada siapa? Pada Yosua kan? Akan tetapi, kalau Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan seperti apa, tetapi ada satu peristiwa besar dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan dapat menampakkan diri kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi Allah yang tidak terbatas itu, yang terlalu mulia bagi kita, yang terlalu suci bagi kita, kemudian dapat dilihat, bahkan dapat disalami oleh orang-orang. Dialah Yesus. Dan Yesus itu datang ke dalam dunia ini, menampakkan diri kepada manusia, sehingga Allah yang tidak kelihatan itu, Yahweh yang tidak dapat disebut namanya, kita dapat menyebutnya namanya sekarang, yaitu Yesus, Yesua, Hamasiah. Itu Ibraninya. Tapi kalau Yunaninya itu Yesus Kristus. Kristus dengan Mesias itu sama. Dan di dalam dia itu seluruh kepenuhan Allah. Seluruh yang kita mau ingin tahu tentang Tuhan, itu sudah ada di dalam dia. Keadilannya, kemahakuasaannya, dan kehebatannya. Dan kehebatannya yang paling utama ialah ketika Yesus mengalahkan kematian. Dia tidak bisa takluk oleh kematian. Dan inilah yang menjadi fokus kita dalam minggu ini. Kita melewati minggu suci. Minggu suci di sini bukan berarti bahwa minggu lalu boleh buat dosa dan hari ini tidak boleh buat dosa. Dan sesudah itu lewat minggu suci kemudian kita kembali lagi ke dalam kubangan dosa. Bukan itu yang dimaksud.
Tetapi yang kita maksudkan di sini, yaitu bahwa kita berada di dalam minggu-minggu perenungan. Bagaimana Sang Mesias itu, Sang Kristus itu, Yesus itu, yang adalah Allah sendiri menjadi manusia dan dalam keadaan manusia itulah dia menunjukkan inilah model hidup seorang manusia. Inilah kehidupan itu dan itu tergambar di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, Yesus itu sebagai manusia dia lahir. Dia dibesarkan, dia mengikuti pendidikan, dia bergaul dengan orang-orang, dia membantu orang tuanya, bahkan dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun kita tidak tahu dia kemana, tetapi orang menafsirkan dia bersama-sama dengan ayahnya membantu ayahnya. Dan begitu dekat dia dengan ayahnya, masa sunyi Yesus ini adalah suatu misteri, tetapi ketika orang mulai mencari-cari, ngapain Yesus pada waktu itu? Jangan-jangan dia pacaran dengan Maria Magdalena tetapi tidak ditulis. Saudara sekalian, ada satu prinsip dalam membaca Alkitab. Kalau Alkitab tidak bicara, kita tidak boleh ngomong. Tetapi kalau Alkitab bicara, kita harus taat pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus melewati masa-masa itu. Dia mengajar, dia menunjukkan kasihnya, tetapi manusia sempurna yang adalah 100% Allah, 100% manusia ini, dia kemudian mengalami pengkhianatan. Dia mengasihi orang, tapi kemudian dia juga dikhianati. Dia dibenci, bahkan dia disalib. Tetapi, apakah Yesus berontak ketika dia dituduh seperti itu? Tidak. Tidak. Tapi apa? Dia menerima semuanya itu sebagai ketaatannya kepada Tuhan. Sudah lihat ya? Orang itu, kalau dia tidak mau menerima penderitaan, dia berontak dengan penderitaan. Keadaan ekonomi dia berontak. Dan kemudian sikap orang, kenapa sih orang itu sudah baik-baik kepada dia, tapi kok balasannya seperti itu? Anda tidak mau terima itu, Anda masuk di dalam kesulitan dan masalah sendiri. Tetapi saudara sekalian, ketika kita melihat ini sebagai bagian dari hidup kita, Anda adalah orang yang paling berbahagia. Ya. Waktu lalu saya pernah kasih gambaran di sini, Pak. Si Tio saya kasih 100.000. Wih, pulang dia ke rumah, dia bilang, saya dapat 100.000 dari Pak Yopi ulang tahun. Ya kan? Sampai di rumah, ya, dia ketemu sama adiknya, Philip. Philip cuma lihat-lihat begini, ketawa-ketawa. Nggak bereaksi, dia lihat begini. Terus Philip bilang begini, cuma dikit. Philip keluarkan 5 lembar 100, 500. Dia tunjukkan kepada Tio, nih baru. Dia tunjukkan, waktu itu dia tunjukkan, tiba-tiba Tio yang tadinya bersemangat, bergembira, langsung begini. Kenapa? Kok saya cuma dikasih 100, kamu kok dikasih 500 sama Pak Yopi gitu ya? Ketika kita melihat ke orang lain yang lebih atau yang kurang, kalau yang kurang kita bangga. Ketika kita melihat yang lebih, iri hati muncul. Itu dosa pertama yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, dia membunuh. Dosa iri hati, dosa dengki itu membuat dia itu sampai membunuh. Ya. Dan Alkitab sudah bicara tentang itu kan. Nah oleh karena itu saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita harus melihat juga mengenai kehidupannya. Kehidupan Yesus, dia mulai dengan dikhianati, menderita, dan sampai dia disalibkan, bahkan dia sampai dikuburkan. Ini adalah suatu kehidupan yang boleh dikatakan bahwa ini adalah drama kehidupan manusia. Ketika saya dengan Ibu Ertina mengalami satu kesulitan, kami dituduh macam-macam. Padahal kami tidak melakukan itu. Ini dalam soal keuangan. Aduh, sakit hati. Tetapi kami dua punya iman.
eee, pasti Tuhan tahu. Yesus juga pernah mengalami hal ini. Jadi itu patokan kami Pak Agus. Kami cuma patokan begitu aja. Tapi sakit, sakit sih sakit. Tapi kami terima. Jadi hidup manusia itu enggak bisa kita patok bahwa ini terus-menerus enak terus, enggak. Dan kami waktu itu Pak Agus, siap. Oke, pasti Tuhan akan bertindak dengan adil. Yang kami rasakan Pak, kebanyakan orang siap untuk menderita. Ya kan? Betul nggak Bu? Siap menderita. Tapi yang tidak siap apa? Kalau orang jadi kaya. Banyak orang siap jadi miskin. Tapi lebih banyak orang yang tidak siap untuk jadi kaya. Begitu miskin dia paling kalau saya juga, nah ini ya udah dari dulu juga begini kok. Ya Bu ya, dari dulu juga begini, nggak ada makan juga nggak apa-apa. Dari dulu juga bisa puasa, dari juga dulu jalan kaki. Kan begitu kan penghiburan kita kan? Tapi ketika orang diberikan kekayaan yang luar biasa, nah disitulah muncul. Anda masih ingat dengan kasus Sambo? Ya kan? Bergelimangan harta dan berakhir dengan ya begitulah, ya kan? Ternyuh hati kita itu melihat orang seperti itu ya. Lalu orang mengatakan, mending biasa-biasa saja. Itu juga enggak bisa diterima tuh biasa-biasa. Hidup ini harus berjuang. Karena perjuangan kita itu ada di mana? Ada di kehidupan dan ada di kematian. Kematian itu adalah satu realitas. Betul nggak? Hidup juga itu ada realitas. Kalau hidup takut mati. Begitu siap mati pengen hidup. Itu kan kehidupan kita begitu. Tetapi kalau kita mau berpikir seperti itu, bisa saja. Tetapi saudara sekalian, yang sebetulnya menjadi fokus dalam kehidupan kita itu, entah kita dalam keadaan menderita, entah kita dalam keadaan senang, kita fokus melihat kepada Yesus. Dia adalah model manusia yang memberi contoh kepada kita bagaimana dia tidak punya apa-apa, tapi dia memiliki segala sesuatu karena dia adalah Allah sendiri. Dia difitnah, menderita, mati, disalibkan, tetapi dia juga adalah Allah sendiri, di mana dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan Paulus menggambarkan dia seperti ini. Dia adalah Allah, dia mengosongkan dirinya, dan dalam keadaan manusia, dia taat kepada Bapaknya. Ini adalah satu model. Kalau saudara dikasih kesehatan, taatlah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita hidup. Taat di sini bukan taat untuk selamat, bukan. Kita sudah diselamatkan, tetapi ketika kita taat mengikuti firman-Nya, disitulah letak kebahagiaan kita. Disitulah letak kebahagiaan kita. Ada seorang pemimpin agama namanya Siddhartha Gautama. Ya. Begini cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia kan sudah terbiasa hidup mewah di dalam kerajaan. Segala sesuatu tersedia. Ya semua kerajaan itu punya keluarga itu. Tetapi saudara sekalian, Siddhartha Gautama cuma berpikir begini, apakah coba kami yang mengalami seperti ini, saya ingin keluar dari istana. Dia keluar dari istana. Ketika dia keluar, kaget dia. Lihat orang-orang yang dalam keadaan miskin menderita di sekitar kerajaan itu, di sekitar istana. Lalu dia mulai berpikir, ini orang ini menderita karena apa sih? Orang ini menderita karena banyak keinginan, banyak standar di dalam kehidupannya yang dia ingin capai. Ingin dapat doktor lah seperti saya dengan Pak Agus. Jadi botak rambut sampai begini. Dan kalau orang lihat ini kok menderita, ngapain sih Pak Yopi? Udahlah, udah tua, stop lah cari-cari yang begitu.
Tapi nggak bisa juga di-stop kan? Dituntut sama orang. Harus berjuang maju gitu. Keinginan orang inilah yang membuat dia menderita. Lalu orang itu menderita karena apa? Nggak punya makan, nggak punya sampo, nggak punya sabun, nggak punya pakaian. Lalu dia berpikir begini, andai kata rambut saya ini dibotakin, saya nggak perlu sampo kan? Botak makanya. Mereka punya itu kan, udah dibotakin aja. Kayak Iwan kan, Pak Yopi botakin aja gitu, ya kan? Nggak pusing, ya kan? Nggak mikir, yang lain kan mikir-mikir sampo kan? Ini nggak usah, bangun pagi nggak usah sisir, nggak usah apa, langsung dinikmati, aduh dibelai-belai begini gitu kan. Kenapa nggak perlu itu, nggak perlu. Kenapa orang butuh menderita oleh karena kelaparan? Ya karena dia pengen makan, udah puasa dong. Kalau puasa kan begitu ada makanan, nah gitu kan. Itu paling berbahagia gitu, dia nggak perlu makan. Tapi kan saya perlu baju, iya, boleh menutupi aurat itu, tubuh, ya. Nah, oleh karena itu, nggak usah pakai baju yang dijahit bagus-bagus warna-warni. Cukup satu warna, nggak usah dijahit, langsung dilingkar-lingkar di badan begitu. Selesai. Dan nggak perlu penilaian orang, ya kan? Nah, bisa seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kalau kamu menginginkan itu, silakan. You mau dokter, silakan. You mau kaya juga silakan. You mau banyak uang, silakan, silakan. Tetapi yang menjadi pusat kehidupanmu bukan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenaran? Yaitu adalah Sang Raja, yaitu Yesus, yang menguasai kerajaan kehidupan ini. Bagi Yesus bukan soal materi. Bagi Yesus adalah kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Memahami arti kelahiran, arti perjuangan hidup, arti penderitaan, arti kematian, dan arti kebangkitan. Ini adalah satu rentetan kehidupan manusia yang tidak boleh ditolak, dinikmati, diterima. Kalau hidup, ya kalau hidup berjuang untuk hidup. Jangan lagi hidup sehat-sehat, mikir-mikir mati. Tapi kalau sudah mau mati, jangan berjuang lagi untuk, sudah 90 tahun, engkong dulu sudah dalam keadaan seperti itu. Saya ingat, kok belum mati gitu. 2 orang yang saya dengar begitu. Dr. Hit juga begitu. Dr. Hit, orang sudah mau tunggu-tunggu. Begitu dia sehat, lihat-lihat lagi, kok saya belum mati ya? Itu orang yang paling bahagia. Paling bahagia. Karena apa? Menerima suatu kenyataan hidup ini. Dan kenyataan hidup ini kita lihat di dalam kehidupan manusia Kristus. Renungan seperti inilah, saudara sekalian, adalah renungan hidup inilah sebetulnya yang menjadi renungan kita selama minggu suci ini. Ya. Dan pulang kita renungkan firman Tuhan dan kita melihat kepada Yesus. Apa yang harus kita pikirkan dalam hidup di dunia ini? Dia jaga kita, providensia Allah kita pegang. Kalaupun kita dalam keadaan sakit, maka kita harus pegang bahwa Yesus pernah menderita. Bukan karena penyakit yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Kalau kita kan banyak kesulitan diakibatkan oleh diri kita sendiri. Bahkan ketika pun itu terjadi, dia mengerti dengan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Kalaupun kita sudah memasuki usia yang katakanlah sudah mau mendekati 100 tahun, ya sudahlah, berserahlah kepada dia. Toh, di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Dan Yesus memperlihatkan itu. Setelah dia mati bukan berarti selesai hidupnya kan. Yesus itu memperlihatkan, masih ada kebangkitan. Ya kan? Betul nggak? Dan Yesus bilang kepada kita, aku pergilah lebih dahulu untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi inilah jaminan kita kan.
Ngapain kita jadi susah di dunia ini? Jangan sampai setelah sampai di sana bersama Yesus, lalu kita bilang, waduh, ternyata lebih enak hidup di dunia ini ya. Di dunia ini kita berjuang dan kita menang. Kita menang sesudah itu kita kalah. Menang dan kalah itu adalah suatu dinamika kehidupan. Bukan diratapi ketika kalah, bukan kita kehilangan, tidak tahu diri lagi ketika kita memperoleh atau kita menang. Seperti yang dialami oleh partai-partai sekarang, oleh calon presiden dan wakil presiden. Itu cuma mereka nikmati dalam 5 tahun, itu pun penuh penderitaan karena dikritik terus. Sudah itu kemudian pemilihan lagi, ya kan? Dan kita ikut bersama-sama. Itu adalah suatu perjuangan hidup. Tapi sekali lagi saudara sekalian, mari kita arahkan hidup kita ini dalam minggu suci ini untuk melihat kepada Yesus. Dia yang memberi hidup kepada kita. Dia yang memberi contoh hidup kepada kita. Dia juga yang menjamin ketika dia katakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Selagi hidup, nikmati hidup. Selagi susah, berharap kepada Yesus. Ketika maut sudah ada di ambang pintu bagi kita, kita harus terima itu sebagai bagian dari kehidupan. Ketika orang takut dengan kematian, maka kita tidak usah. Karena di sana Yesus bilang, dia bangkit dan dia pergi dulu menyediakan tempat bagi kita. Selamat memasuki Minggu Suci, hari Kamis. Kita ikut menghayati bagaimana Yesus merendahkan diri mencucikan kepada murid. Jumat Agung kita melihat kepada salib. Tetapi hari Minggu kita menikmati kemenangan Kristus atas kematian, yaitu kebangkitannya. Sekaligus juga kebangkitan kita. Kalau siapa di sini pencinta sepak bola? Saya. Philip? Enggak. Saya pencinta sepak bola. Jadi kemarin nonton tim Garuda ya dengan Vietnam gitu kan. Oh, bagus juga. Aduh, gimana ya? Menang nggak? Aduh, gimana yang terjadi? Pak Jokowi presiden kita lagi ikut nonton. Waduh, kalau sampai kalah sedih. Apalagi ada orang dari Inggris datang hanya untuk menyaksikan kemenangan pertandingan sepak bola ini dan dia sudah GR duluan gitu kan, pasti menang. Aduh, kalau kalah bagaimana? Ronde pertama nggak ada gol. Waduh, saya ikut jadi ini juga sih ya. Jadi deg-degan. Gimana ya? Begitu si Arfan buang bola ke dalam dan begitu sederhana masuk bolanya. Waduh. Saya dengan Pak Agus ikut loncat gitu ya. Ikut loncat gitu. Waduh. Dan 1-0 atas Vietnam sampai pertandingan berakhir. Iya kan? Nah, kalau saudara pro kepada Vietnam, saudara sedih. Tapi kalau saudara pro ke Indonesia, sudah ikut bergembira. Sampai saat ini ingat sepak bola Indonesia, kita senyum-senyum ya. Nah, saudara sekalian, daging kita ini, makanya kita puasa. Daging kita ini adalah daging yang sudah kalah. Keinginan daging itu kalah. Keinginan roh itu menang. Kalau saudara ikut keinginan roh, saudara akan menikmati kemenangan sukacita seperti kalau kita pro kepada Indonesia. Tapi saudara akan mengalami kesedihan kalau saudara pro kepada Vietnam. Ya kan? Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengikatkan diri kepada daging, Anda hidup dalam kekalahan. Mengikatkan diri kepada roh, keinginan roh, Anda hidup dalam kemenangan. Dan mari manfaat puasa itu sebetulnya yang kita lewati ini. Sebetulnya adalah bagaimana kita mengalahkan keinginan-keinginan daging ini dan kita kemudian mengikuti keinginan roh. Selagi kita ikut Yesus, selagi kita beriman kepada Dia, selagi kita memuji Dia sebagai Raja di atas segala raja, kita dipenuhi dengan suatu sukacita yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup bersama dengan Engkau. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu.
Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.